krim Magnum ala-ala tapi versi sehat. Nih dengerin deh coklatnya. Wah ini tuh nikmat, langsung aja. Pertama aku pakai kacamata yang udah direndam air panas selama 2 jam. Masukin santan, sirup maple, kalau nggak ada bisa ganti madu. Masukin krim cair, terus kita blender sampai halus. Kalau udah masukin ke cetakan, ini pakai cetakan ala-ala es krim Magnum gitu. Diratain terus masukin kulkas, dinginin selama seharian. Terus buat topping kacangnya, ini aku sangrai kacang mede sisaan tadi. Terus dicincang-cincang jangan sampai hancur. Terus kita sisihkan dulu, masukin ke gelas. Dan buat coklatnya aku pakai dark coklat, tinggal dipanasin aja sampai meleleh. Campurin ke kacang yang udah kita cincang tadi. Aduk sampai kecampur rata dan kita tinggal keluarin es krim yang udah kita dinginin selama seharian. Ini nyebutnya juga gampang banget. Dan step terakhir yang paling satisfying adalah masukin es krim ke dipping coklatnya. Seru banget, terus juga ngelihat coklatnya tuh ngebeku sendiri. Dan pas digigit itu kayak krek, kayak es krim Magnumnya gitu. Pokoknya yang lagi mau es krim tapi nggak dosa-dosa amat, cobain ini deh. Bentuknya padat tapi tekstur cookiesnya ini soft banget, isiannya juga coklat lumer dan buatnya nggak pakai mixer sama sekali loh. Dicelup ke susu, ini enak banget guys. Mari kita buat soft bake chocolate chip cookies. Yummy yummy. Asli ini enak banget, buat jadi ide jualan juga bisa loh, auto cuan. Step pertama, butter yang di suhu ruang kita campur dengan gula, vanilla essence sampai kecampur rata dan warnanya pucat ya. Terus tambahin deh telur, tepung terigu dan baking powder dan aduk rata. Coklatnya gue pakai 70% dark chocolate nih, tapi kalau kalian mau pakai milk chocolate juga boleh ya. Coklat ini kalau udah dipanggang pasti deh bakalan lumer-lumer. Kalau udah tercampur rata, kalian wajib banget nih simpan di dalam kulkas minimal 30 menit ya. Bagi adonan jadi 4-6 cookies dan tambahin lagi chocolate chips di atasnya. Terus panggang deh di oven dengan api atas bawah 190 derajat Celcius 13-14 menit aja. Tambahin sea salt di atasnya ya, biar makin balance rasanya. Kalau sampai ada yang bilang cookies ini gak enak, kebangetan banget. Follow gue untuk tips mudah lainnya guys. Kali ini mau bikin bolu yang hasilnya super lembut, bikinnya juga nggak pakai oven. Yuk langsung aja ke resepnya. Pertama campurin semua bahan yang udah aku tulis di video, terus tinggal di mixer aja sampai warnanya pucat mengembang. Lanjut masukin terigu protein sedang sambil diayak. Masukin terigunya bertahap, mixer sebentar aja sampai rata. Terus diratain lagi pakai spatula. Terus masukin sedikit adonan ke minyak, aduk sampai minyaknya kecampur. Terus tuangin ke adonan dan diaduk sampai rata. Lanjut bagi 2 adonan, yang satunya tambahin cocoa powder sama perisa coklat. Kalau udah rata tinggal dituangin aja ke loyang yang udah diolesin minyak dan dilapisi baking paper. Kukus selama 20 menit di kukusan yang udah dipanasin ya. Buat kukusnya aku pakai platinum pressure wok dari stand cookware. Diameternya besar 32 cm dan gak cuma untuk kukus aja, bisa buat masak juga karena ada prestonya dan anti baret dengan coating platinum Jerman. Nah kalau udah 20 menit tuang adonan kedua, kukus lagi selama 30 menit. Nah kalau udah matang keluarin dari loyang, olesi atasnya dengan keju oles dan taburi keju parut. Jadi deh gampang banget bikinnya, pokoknya wajib recook. Kayaknya aku bakal nobatkan makanan ini jadi dessert yang paling enak tapi mudah dibuatnya. Yuk kita bikin crispy puff yang isiannya diplomat krim super lumer. Yang pertama aku mau bikin topping cookie-nya dulu. Bahannya ada tepung terigu, gula, dan mentega. Ini dicampur aja sampai rata. Kemudian di rolling menipis dan disimpan di dalam freezer. Sambil nunggu ngeset, lanjut bikin adonan sus. Untuk susunya ini aku campur sama air. Kalian bisa juga pakai susu aja atau air aja. Masak sampai mendidih, matikan api, kemudian masukkan tepung terigu. Nyalakan kembali kompor, campur sampai adonannya kalis. Nah pastikan adonannya udah agak dingin sebelum dimasukkan kocokan telur. Mixer adonan sampai konsistensinya seperti ini ya. Oke, masukkan adonan ke plastik segitiga. Semprotkan ke loyang baking, terserah aja untuk adonannya bisa dibentuk lonjong atau bulat. Kemudian taruh topping cookinya di atas adonan sus. Kalau udah panggang di suhu 190 derajat api atas bawah selama 30 menit. Nah, ini susnya udah mateng, tinggal diisi pakai diplomat krim. Untuk resep diplomat krimnya kalau kalian mau nanti aku share next video ya. Ini tuh luarnya crispy, dalamnya lumer banget, kalian wajib coba. Kalau kamu punya mangga, susu, dan yogurt, bisa kamu kreasiin jadi es krim buah kayak gini. Caranya, kamu tinggal kupas buah mangga yang kamu punya. Di sini aku pakai 1 buah mangga harum manis. Kalau udah, tinggal campur semua bahan ke blender dan di blender sampai halus. Kalau mau lebih manis, bisa ditambah madu 2 sendok makan. Nah, supaya lebih menarik, aku pakai cetakan ice cream dari Ekoko. Bahannya dari silikon sehingga memudahkan saat mengeluarkan ice cream dan punya 12 motif yang pasti anak bakal suka. Kalau udah, tinggal tutup cetakannya dan bekuin semalam. Jadi deh, bikin ice cream di rumah lebih sehat. Di rumah cuman ada telur, margarin, dan juga tepung. Ayo kita bikin makanan yang satu ini. Ini juga cocok buat cemilan pas buka puasa nanti. Langkah pertama, ini masukkan dulu gula, habis itu tambahkan air dan juga margarin. Aduk sampai rata, habis itu tambahkan dengan tepung terigu. Nah, kalau pancinya ini aku pakai onyx saucepan dari stand cookware. Yang pasti anti lengket, 6 layer granny Jerman dan juga PFA free. Langkah selanjutnya, pindahkan ke mangkuk, biarkan agak dingin, habis itu tambahin 2 butir telur. Adonannya diaduk terus sampai rata. Setelah itu bisa dimasukkan ke
plastik segitiga. Nah, kalau udah bisa langsung digoreng aja. Kalau untuk fry pan-nya ini aku juga pakai dari stand cookware ya. Terus goreng churrosnya sampai matang kecoklatan, habis itu angkat. Gimana, gampang banget kan bikin churrosnya? Asli ini itu enak banget, apalagi makannya sama saus coklat kayak gini. Seumur hidup baru tahu cara bikin pisang goreng naga kriuk lumbar. Siapkan pisang kepok, kita kupas dulu kulitnya. Pipikan pisang alasi dengan plastik, lakukan sampai selesai. Campurkan semua bahan yang sudah aku tulis, masukkan air secara bertahap agar tidak bergerindil. Masukkan margarin cair dan wijen hitam, aduk kembali sampai tercampur rata. Celupkan pisang ke dalam adonan, lalu goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Goreng hingga tepungnya sedikit kokoh, kemudian diangkat dan celupkan kembali ke dalam adonan. Lalu goreng kembali di minyak panas hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Kalau sudah matang kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita isi pisang dengan coklat filling atau beri isian sesuai selera. Bayangin pisang jadi kopong, dalamnya ada lelehan coklat yang lumbar, rasanya enak banget. Pencinta brownies, mari merapat. Kali ini kita bikin pie brownies yang rasanya enak banget. Apalagi dimakan sambil minum kopi, Masya Allah. Let's go, kita baking. Pertama-tama kita buat kulit pie-nya dulu. Ini aku campur terigu, margarin, gula halus, dan kuning telur. Kemudian semua bahan kita aduk-aduk sampai rata. Ini kita lanjut pakai tangan biar lebih enak. Tangannya udah bersih, tenang aja. Nah, setelah udah kalis, udah sempurna seperti itu, kita langsung cetak. Cetakannya nggak perlu diolesin margarin, nanti keluar sendiri. Nah, setelah semua kita cetak, kita bolong-bolongin. Bukan bolong-bolongin, apa sih namanya? Kita tusuk-tusuk supaya pada saat dipanggang tidak menggembung. Nah, kita panggang sampai matang kecoklatan. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita bikin adonan browniesnya. Ini aku campur gula halus dan telur. Kemudian aduk rata, sisihkan. Lanjut lelehkan coklat batang dan margarin. Setelah leleh, kemudian dicampurkan dengan adonan telur tadi, aduk sampai rata. Kemudian tambahkan terigu, tambahkan coklat bubuk, kemudian diaduk rata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita isi brownies pada kulit pie yang sudah kita panggang tadi. Kemudian kita tambahkan topping sesuai selera, aku pakai topping choco chips. Kemudian kita panggang sekitar 17 menit sampai 20 menit di rak tengah. Pakai api bawah saja dengan suhu 150 derajat. Nah, udah jadi deh. Gampang kan? Selamat mencoba.